wah gimana ngerilisnya nih. Uangnya udah habis, kita patungan untuk produksian sampai akhirnya habis. Jujur pada saat itu ya lumayan seret ya. Lumayan apa ya? Lumayan hilang arah sih sebenarnya. Welcome back to podcastnya Alvin. Woo! Ketemu lagi kita ya. Di setiap hari Jumat jam 7 malam pasti akan ada episode terbaru dari podcastnya Alvin. Dan hari ini super excited juga karena gue bakal ngobrol sama gak cuma satu orang tapi dua orang. Karena ini duo pop asal Bandung yang pastinya lagi rame banget. Baru ngeluarin album. Nanti kita bakal tanya-tanya dan kita bakal ngobrol banyak juga tentang perjalanan karir mereka dari awal sampai terbentuknya duo ini. Oke, langsung aja kita panggil, ini dia Tadi. Yeay. Izin. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Apa Ini kabar? dia abang-abang keren kita satu ini ya. Apa kabar nih? Baik. Alhamdulillah, sangat baik. Kesibukannya belakangan ini lagi ngapain aja? Kita tuh baru rilis banget bulan ini kan. Ya, Terus betul. udah gitu lagi apa ya? Mengupayakan agar pesan-pesannya sampai sedikit demi sedikit lah dari lagu kami gitu. Lewat album terbarunya. Betul. Ya? Semua dari satu. Semua dari satu. Semua dari satu. Gue tuh udah ketemu sama Tadi ini waktu itu di radio ya kita ya. Betul. Talk show, gue interview mereka dan gue baru tahu ternyata Tadi itu kenapa namanya Tadi itu singkatan dari Fatan dan Adi. Yap, betul. Sesimpel itu. Bener. Tapi ada nggak sih kayak filosofi lain selain kayak nama apa namanya selain dari Fatan dan Adi sendiri? Ya kita tuh sebenarnya sejujurnya pernah kita coba pikirin. Kayak Tapi nggak kepikiran. tapi apa ya kita kayak harus bikin deh yang lainnya. bener. Jadi sebenarnya Fatan Adi. sejarahnya tuh kita dulu running 2018 pertama ketemu, namanya tuh Fatan Garna X Adi Handoyo. Betul. Pada saat itu. Panjang banget. Aja makan tempat ya. Agak lumayan. Namun secara psikologis kita apa ya kurang lebih ini nama kita nih. Jadi pada saat itu mencari singkatannya aja dari Fatan Garna dan Adi Handoyo ini. Jadi kita mikir sekitar 5 menit. 5 menit bentar juga. 5 menit bentar. Bentar 5 menit. Makanya. Itu tuh switching sebenarnya gara-gara 2018 itu kita awal manggung bareng kan. Terus 2020 kita mau start rilis first single. Oke. Jadi kayak kita harus punya nama nih apa gitu. Tadi deh akhirnya gitu. Akhirnya betul. nemuin nama Tadi. Betul. Jadi sebenarnya gampang banget ya nemuinnya ya. Tapi Nyari Tadi juga gampang banget. nyari juga gampang banget. 5 menit nyampe gitu kayak. Tapi berarti ketemu Tadi 2018. Iya 2018. Apa 2018 itu terbentuknya Tadi atau memang awal kalian bertemu tuh di 2018 itu? Kita main bareng lah ya. Kurang lebih kayak pada saat itu tuh bulan puasa. Singkat cerita jadi rumah dia dan rumah gua tuh dekat lah. Betul. Oke, di Bandung. Di Bandung Oke. pada saat itu. Satu kecamatan lah ya. Asik. Bener-bener 5 langkah dari rumah mungkin. 15 langkah meter lah. 15 langkah agak panjang meter. dikit nggak masalah. Terus abis itu karena emang pada zaman itu juga SMA itu zonasi kan. Jadi Iya, kita benar. SMA yang dekat tuh. Nah pada saat itu kebetulan yang daerah gue itu antara kok yang pinter banget tuh SMA 2 Oke. favoritnya. Kok yang agak-agak apa ya mau Agak gimana sih? Yang lebih baiknya Maksudnya? bahasanya coba ya tadi mau gitu. Kalau dan buangannya. Oke. Jangan buangan dong. Jangan buangan jahat. Jangan Dan yang kayak Kayak kalau enggak yang itu iya. regulernya. Nah, itu tuh di SMA ordinary-nya. 15 namanya. Betul. Oke. Nah, otomatis jadi circle-circle SMP dan circle-circle SMA. teman kecilnya itu kita ada irisan dan Oke. yang teman kecilnya dia tuh ada yang SMA-nya di gua, begitupun sebaliknya, gitu Oke. loh. Jadi teman-temannya beririsan lalu ada satu teman kami Menyatukan ya? Iya kayak ini ada kita mau ngomong jujur aja nggak? Iya sih kayaknya. Jujur Masa ada aja ya. bohongnya sih? Ada Nah, bohong sebenarnya sih ini kita Ada bohongnya. Udah kepikiran bohong ya? Emang bener. Nah, Emang biar bener. komplit ya. Oh, biar oke. komplit. Jadi dulu teman kami itu, teman gue itu Beririsan kan? beririsan dan yang makin beririsan lagi adalah gue sempat macarin sepupunya dia. abis itu. Betul. Serius? Betul. Di situ kita yang kenal nih. Oh jadi Nah, dari awalnya teman-temannya gara-gara dia, iya. lo ngajarin sepupu? Iya. Jadi sama teman-temannya Adi tuh udah kenal. Oke. Kita udah kenal cuman Betul.
cuman belum main lah gitu. Tapi kayak beberapa dari mereka emang kenal. Terus ngomongnya ini sepupunya si ini tuh main musik juga loh di gitu. Iya, soalnya mana nih? Coba kita ngobrol. Dan ironinya adalah pada saat itu kita lagi berantem, terus gue bingung mau kemana, gue nanya temen gue ada di rumahnya dia. Gue lagi bawa gitar juga, entah kenapa ya. Iya. Ya udah kesini aja. Terus ngeliat gitu. Fatan lagi main gitar, suka musik juga. Oh, jadi nyambung lah. Musik juga bro gitu. Itu tahun berapa berarti? 2018 itu. Oke, jadi akhirnya pada saat itu bertukar ini juga ya, sharing-sharing lah ya. Dan posisinya kita lagi bareng-bareng belajar, jadi mungkin kenapa kita dengernya reference yang sama segala macam, dua-duanya belum jadi gitu loh di musiknya gitu. Jadi kayak ya udah ini ada dengeran baru nih segala macam, kita nyari-nyari bareng sampai akhirnya oh ya jadi satu taste lah ya, taste sama gitu kita gitu. Preference-nya sama. Gitu. Kita sama-sama lagi mencari lah ya waktu itu. Jadi kayak Adi lagi berantem itu, terus baru lulus juga SMA kan berarti pada saat itu. Aku baru masuk. Oke. Kita Jadi kayak ketemu, kalau dari segi angkatan, dari sekolah tuh emang nggak ada yang ketemu kita. Dia di 2 by the way, gue di 15 yang reject itu. Yang pinter tadi tapi nggak naik kelas. Serius nggak naik kelas. Seriusan. Kan kalau 2 buat yang pinter tadi betul, tapi saya tidak naik kelas. Seharusnya kamu di 15. Seharusnya. Oh gitu. Gitu ceritanya. Oh my God. Mungkin karena absen kali. Karena Gue mencoba tadi. membela. Nah, tapi betul. Iya kan, absen kan. Emang kenapa absennya banyak? Karena jadi dulu kita pas masa manggung-manggung lah ya reguler. Kita tuh yang mencarikan jobnya bokap media. Betul. Oke. Dan bokap media ingin project ini jalan, namun dia ingin kayak kalian harus di drill dulu nih dengan cara reguleran di tempat-tempat dan gak boleh milih ya. Oke. Dan pada saat itu kita dapat hari Kamis kalau nggak salah, hari Kamis tuh di bar. Betul. Live music kan. Iya, namanya Kiri Social Bar kalau sekarang udah nggak ada sih tempatnya. Terus jadi Rabu juga kita jam 3 malam baru balik segala macam. Kalau gue kan emang bener-bener gap year dan kayak ya udah musik aja, nih gitu. Bangun musik buat ngulik dan segala macam. Terus kalau dia harus sekolah. Betul. Biasanya tuh pagi-pagi berangkat nih jam 6 kan. Zat berangkat dingin kan, tidur kurang, terus Jam 3 baru kayaknya nyampe. rumah Adi deh gitu, dia ke rumah Adi aja gitu, yang bukain ibunya Adi kayak, Tan nggak sekolah? Enggak tante capek. Nah, gue bangun di sebelah kan, kok ada dia? Iya, nempel. Berarti kalian deket banget ya? Lumayan Karena terjadinya pertadian ini. Iya, pertadian ini juga parah. Pertadian ini. Oh gitu, awalnya itu. Tapi awal berarti kan tadi live music kan. Itu sambil kalian juga nulis lagu bareng apa kapan nih pertama kali akhirnya kita produce lagu bareng yuk? Itu jadi sebenarnya 19 kayaknya deh. Iya 2019 dan dari awal pun kita tuh agak tanpa mendiskreditkan apapun ya. Cuman ya kayak anak yang disuruh les terus kayak mager gitu. Sama kayak kita reguleran dan kita harus. Jadi konsepnya tuh kita reguleran berdua. Oke. Terus gue megang sequencer main keys, dia main gitar. Nah, otomatis kita harus nyiapin setiap sequencernya set itu, dan biasanya kan reguler tuh 2 set ya, berarti kayak 20 lagu tuh kita buat tuh main one-nya. Itu lumayan mungkin belajar dari segi producing dan segala macam dari situ. Di situ sih belajarnya bener. Dan jujur lumayan muak pada saat itu. Kenapa? Karena apa ya? Gue ngerasa kalau misalnya lagu orang itu ada limitation-nya gitu. Jadi kayak oke, gue harus menghargai notasi yang dia bikin. Jadi kita jangan menghilangkan identitas lagunya, namun gini, namun gitu dan segala macam. Terus kita menemukan dunia sendiri di saat kita nulis yang nggak ada yang bilang ini salah, nggak ada yang bilang ini benar. Dan oh ini menarik nih. Dan waktu itu kita nulis lagu pertama tuh judulnya Sabadude ya. Sabadude. Iya, itu juga nggak jelas tapi random. Itu apa? Kenapa kepikir Sabadude apaan? Nah, nggak ada artinya sebenarnya itu. itu. Ada artinya. Nggak ada. Jadi lagunya tuh If We Could Turn Back the Time. Nah, jadi nya itu sama manajer kita dulu itu yang Sabadude. Gitu. Ya udah deh Sabadude, paham kan Paham cara banget. menjual musik pada saat itu. Cuek aja kata dia, Sabadude lucu, jual deh Sabadude, rilis deh judulnya Sabadude gitu. Oh, jadi Sabadude itu sebenarnya internal jokes ya? Iya kan, Jadiin judul lagu, menarik banget. kan sangat pantas. Itu berarti first single? Itu sebenarnya Single lagu yang pertama kita buat, namun first single kami kita rasa kayaknya butuh sesuatu yang benar-benar jelas deh. Terus jadi ada lagu judulnya Crazy Over You. Crazy Over You.
Gitu. Oh berarti awal lagu tuh English semua. Iya, semuanya. Sotoy aja kita. Asik. Sebenarnya sotoy satu. Remedial bahasa Inggris. Iya. Kalau kayak ngelihat janganlah, tapi ya pokoknya kalau ngelihat kayak ih remet nih gitu. Ini kok grammarnya gini gitu. Tapi kita waktu itu emang belum kayak menemukan dan belum tahu caranya buat gimana ya cara nulis bahasa Indonesia. Pendewasaan juga sih kayak ini keren nih menurut gue dapat nyaman nih kalau misalnya gue bawain lagu bahasa Inggris gitu. Sedangkan setiap hari kita kan ngomong pakai bahasa Indonesia ya. Even kita mengungkapkan rasa cinta kita ke loved ones kita juga pakai bahasa Indonesia kan. Jadi pas kita transisi nih di beberapa lagu setelah bahasa Inggris kita merasa kayak oh kayaknya gue dapet nih flow-nya bahasa Indonesia dan kayaknya emang kayaknya lebih baik nulis bahasa Indonesia dari awal. Aja ya, gitu. Indo aja deh kayaknya. Tapi gue belum pernah denger ya lagu, nanti gue denger deh pas pulang lagu-lagu Inggrisnya. Karena saran sih jangan sih. Saran ada satu. Apa? Oh apa? Ada satu judulnya Lost, yang itu boleh. Oh itu boleh. Yang Crazy Over You yang lain kayaknya itu juga oke lah. Itu oke ya. Sebadu. Ya, itu nggak usah. Jangan gitu. Tapi nggak apa-apa, itu kan berarti karya yang mengantarkan tadi sampai sekarang. Tadi sampai sekarang gitu. Tadi sampai sekarang. Bener-bener, karena gue pertama kali tahu karya kalian itu lagu Pesona. Oke. Karena collab sama Astri dan waktu itu gue dengerin pas selesai interaksi waktu itu. Terus kalian rilis kan Pesona dan gue langsung kayak gila ini tadi ini keren juga ya dari segi musiknya, aransemennya, terus liriknya itu bagus banget. Tapi berarti kalian sempat struggle juga ya dari transisi dari penulisan lagu yang English ke Indonesia. Iya, sangat sih. Sangat banget sih. Dan untuk identifikasi apa yang kita mau, maksudnya rasa yang kita rasakan terus apa yang kita mau tulis, itu prosesnya bisa 10 lagu baru jadi 1 lagu basically kan. Jadi kayak dan kerjaan sampai kita nyaman ya, sampai nyaman. Dan kerjaan kita emang jadi rumahnya dia tuh studionya kita. Oke, rumahnya rumahan lah. Oh, rumah cover. Iya, terus kayak ada speaker, ada laptop, langsung bisa kita reachable lah untuk kayak abis nongkrong, gua langsung deh. Dan nongkrongnya di situ mulu. Bener. Jadinya pagi. Iya, terus kayak disclaimer dulu yang pada saat itu mental gua adalah anak yang kerjanya main terus pada saat itu. Kayak gua nggak tahu nih mau jadi apa nih pada saat itu. Dan ketemu musik jadinya kayak ada dunia baru yang gua discover gitu. Dan ya kerjaannya di studio aja terus nulis ini nulis itu sampai ketemu si ini gitu si formula ini gitu. Oh, I see. Tapi biasanya kalau misalkan dari tadi nih gue tuh selalu kagok deh nyebutnya ya, kenapa ya. Oke, dari tadi sendiri biasanya kan kalian berdua nih bagi part untuk nulis lagu tuh gimana caranya? Jadi kalau start bikin lagu sebenarnya kita tuh nggak pernah bisa bikin berdua. Jadi kita nggak pernah bisa start oke kita nulis lagu hari ini, nggak bisa. Oh nggak bisa. Jadi kayak Adi mengurung diri di studio atau gue mengurung diri terus bikin. Oke notasi gini, refnya gini, verse gini. Terus kita bounce kan, kita render, kirim lah. Suka nggak nih gitu. Oh kayaknya gue suka yang ini nih. Ya udah kita kerjain yang ini nih gitu. Jadi kayak bagan dan fondasinya udah kelihatan nih mau kayak gimana lagunya gitu. Liriknya terus ya udah kita tinggal continue sama yang kita sepakati gitu. Cuman R&D-nya pasti sendiri-sendiri nih kita. Bener. I see. Berarti kalian nggak yang langsung kayak oh hari ini kita workshop bikin lagu yuk gitu bareng-bareng gitu enggak ya? Sebenarnya itu belum pernah kita coba namun belum ada yang berhasil. Dan dilihat-lihatnya sekarang dengan flow yang sekarang mungkin kita ingin mencoba itu ya, cuman we'll see lah gitu. I see. Tapi kan sekarang nih lagi zaman banget tren musik tuh yang pakai AI. Zaman sekarang kan lagi ramai banget tuh. Kalian ngikutin juga nggak sih kayak gitu? Apa kayak atau mungkin terinspirasi juga karena perkembangan teknologi kan udah jauh banget gitu. Seberapa pengaruhnya sih menurut kalian AI di musisi era sekarang? Boleh cerita sedikit? Boleh. Jadi sebenarnya album yang kita siapkan ini tuh preparationnya 3 tahun ke belakang. Oke, yang album baru dan ini. Pada saat itu kita repeating the same method lah. Jadi kayak oh ya udah kita nulis ini segala macam. Sampai akhirnya ini album udah bungkus dan udah rilis. Gue lagi ngulik metode baru apa ya untuk menulis sebuah lagu. Soalnya kemarin ya udah bisa pakai metode yang ada gitu. Terus gue melihat-lihat kayak misalnya Malik The Essential sempat
mention bahwa Can Machine Fall in Love itu maksudnya dia ingin ngasih tahu bahwa ini tuh lagu ada hubungannya sama AI. Jadi kayak mereka dibantu sama AI dan segala macam lah. Mungkin jadi, enggak dari sebuah interviewnya gitu. Dan kayaknya menarik sih. Jadi tools untuk kita bisa ya kembali lagi untuk identifying apa yang kita ingin omongin gitu. Dan betul. Belum dicoba sih, cuman kayak menarik sih gitu. Gue pernah nyobain sih sebenarnya. Oh iya? Apa sih namanya? Lupa. Sorry udah dicoba. Apa? Di lagu Doa Baik. Jadi kita ada lagu Doa Baik nih. Sorry. Jadi lagu Doa Baik ini kita kerjasama sama produser di Bandung. Dia punya productionnya namanya Future EXP. Terus mereka itu pokoknya canggih-canggih lah orangnya. Kita ngirim demo. Explore. Terus pada saat itu gue suka banget nih suara snare yang ini snare dari mana sih? Terus mereka ngomong gue dapet dari AI. Jadi sistem gue kerja adalah demo kalian gue masukin ke AI dan AI-nya bakal ngasih tahu nih snare-nya bagusnya kayak gimana, bagian lagunya seperti apa dan segala macam gue ambil dari situ dan jadilah. Iya, mungkin itu sih sebenarnya yang kayak kita nyari reference dari apa yang kita punya terus di enhance. Tapi kalau misalnya dari nol terus kita ngambil dari AI kayaknya belum sih sebenarnya. Gitu sih sebenarnya. Iya mungkin jadi sebuah tools aja gitu ya, bukan kayak dari nol, dari fondasinya segala macamnya tuh dari AI. Tapi ada nggak sih musisi atau tren yang lagi kalian ikutin belakangan ini? Jujur Hipdut gila sih. Hipdut sih menurut gue. Bener. Gue kebayang lagi tadi bikin satu karya yang kayak Hipdut gitu Tapi kayak, tidak menutup kemungkinan sih. Iya kan? Jujur. Iya, ya maksudnya itu bener-bener out of the box kayak nggak kebayang gitu. Kayak misalnya kayak Iya sih, keren sih patut. Iya kan, kayak misalnya apa kayak hip hop terus ballad kayak kebayang. Terus kayak dangdut akustik kebayang. Ini hipdut terus awalnya kayak be aja pasti kayak nggak bakal Lama-lama nada hook nih di sini. Iya, kok lama nempel ya gitu kayak lama-lama. Udah masuk ke sini langsung. Kita udah kena Udah keluar itu dengerin kayak bagus lagi gitu. Bener. bagus Tapi kepikiran nggak kira-kira someday ini mungkin bisa kali ini kita coba bikin mungkin ya kayak tidak menutup kemungkinan kita mencoba dan karena dari segi genre gitu ya, dari kita nggak yang kayak terpaku kayak satu kayak harus pop R&B let's say gitu. Kayak tiba-tiba yang Doa Baik pun yang sama Kak Teddy agak apa sih itu namanya, electronic folk lah ya bisa dibilang. Alternatif ya gitulah semacam itu namanya, alternatif pop alternatif pop gitu. Terus jadi kayak nggak menutup kemungkinan, jadi gimana kayak idenya yang kita dapat mungkin bisa Hipdut gitu. Berarti iya ya, menarik banget. Ini gue tunggu sih. Tadi bikin Hipdut serius. Tapi berarti kalian tuh nggak mematokkan kayak misalkan, oke gue genre-nya harus ini gitu. Tadi tuh cuma di sini gitu. Enggak ya, berarti sangat eksploratif juga ya. Inginnya seperti itu. Betul. Inginnya seperti itu. Oke. Nah kalian kan udah kenal tuh udah lama banget dari 2018. 2018. Ya kan? Kira-kira masih ingat nggak momen pertama kali kalian kenal dan tapi yang belum tadi kalian ceritain tadi, ada nggak? Selain pacaran sama sepupunya ya. Dari sebelum kita kenal, ada nggak kayak kenapa akhirnya? Mungkin momen ini yang bikin kalian tuh, gue yakin nih, gue bisa bikin project bareng sama dia. Gitu. Kalau itu sih sebenarnya, kapan itu sih? Jadi dulu di Bandung ada tempat coffee shop namanya Coffee Lab. Dekat rumah kita, Maju Mapan, 558 dan kita nongkrong di situ terus segala macam, dia mabal, gua nggak ada kerjaan biasa. Duh gue lama banget nggak dengar kata mabal tuh kayak iya bener lagi. Dia bolos banget lah. Terus habis itu sama kita meeting sama bokapnya pada saat itu untuk ngomongin ini mau dibawa kemana nih. Pada saat itu bokapnya sedang mencoba mungkin ya yang gua dapat mendesain future anaknya. Terus gue lagi kayak gue mau musik dan gue lagi misi untuk menemukan flow gue bisa survive di dunia musik pada saat itu. Sampai akhirnya bokapnya dan dia yang membuat kayaknya jalan deh kita gitu. Dan ya mungkin si kekeluargaan itu jadinya somehow si bokapnya dia begitupun keluarga gue tuh membuka pintu untuk kita berdua apapun itu bener. Gitu. Terus kita juga ini sih karena pertemanan yang tadi ini, let's say kita ada kayak 10 sampai 15 orang gitu ya. Nah yang bermusik tuh kebetulan cuma kita berdua. Iya betul. Yang lain yang satu tuh kita bermusik yang kayak nyanyi dan bermain alat musik, satu lagi ada kayak DJ. Terus yang lain kayak emang kreatif anak. Jadi ada yang betul. ada yang jadi bener ada yang support banget tuh, ada
fotografernya, ada art director yang sampai sekarang Halid. Iya. Terus ada apa lagi ya? Manajer pada saat itu dan segala macam. Terus jadi kayak- emang udah lengkap ya? Udah tuh, udah langsung terjadi tongkrongan satu itu jadi tim lah manajemen itu. tuh langsung. Bener, udah langsung kebentuk ya? Itu sih, dan teman-teman bener sih. Iya, teman-teman kita sih. I see. Ada nggak experience yang sampai sekarang menurut kalian masing-masing panjang karir tadi ini yang ngubah hidup kalian? Kalian ngerasanya kayak, oh ini momen ini nih ngubah perjalanan karir tadi banget nih. Ada nggak? Apa ya? Mengubah karir tadi atau ngerubah hidup kita? Bisa dua, Bisa dua, oke. Kalau misalnya secara ya, personal. kita ketemu keluarga baru sih dan Iya. namanya Retros Records dan di situ kembali lagi isinya kita nggak langsung ngerasa klik dan ngerasa kayak di rumah karena apapun yang kita langkah kecil kita tuh selalu dijagain walaupun tidak dibatasi gitu, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Jadi kayak yaudah lu mau kemana, gue awasin dari jauh nih, lu udah mulai belok kayak gue kasih tahu, lu butuh apa gue support. Dan untuk musisi kecil kayak kita yang kerjaannya di home studio dan segala macam dengan semua mimpi besar itu lumayan berarti sih. Kayak kita ketemu rumah lah, bisa dibilang kayak rumah baru untuk si Tadi ini sendiri, dan ya feel secure, nyaman, dan ya lumayan merubah path-nya Tadi sih sebenarnya. Lumayan. Iya, 2024. Karena disclaimer pada saat itu tuh kita bener-bener apa ya? Hilang arah terus. Oh iya, gitu. bener-bener kayak apa? 2023, 2021 sampai 2023 itu kita ditinggal oleh manajemen kita yang pada saat itu kita Teman-teman itu yang tadi. teman-teman itu tuh karena mereka sudah tumbuh, ada yang membuat agency, ada yang kerja di A, B, C, D segala macam. Terus pada saat itu teman-teman kami itu, gue bakal support lo, namun gue nggak bakal ada di hands on di situ. Dan sekarang lo harus buat project besar, gue support. Pada saat itu project besarnya adalah album. Betul. Album ini. Iya, album yang baru ini. Lagunya udah jadi 4 atau 5 gitu. Kebayang album tanpa support system kan. Wah, itu berat banget. Iya, betul. Kayak sama Adi kayak di mana ya? Gitu lah. Iya 45 udah jadi 45 lagi. Oh, udah jadi 45 lagu dibantu juga sama teman bukan teman ya, family kita juga, Doni namanya. Oke. Terus abis itu kita nggak tahu nih uangnya udah habis untuk produksian pada saat itu. Terus kayak wah gimana ngerilisnya nih? Uangnya udah habis. Kita patungan untuk produksian sampai akhirnya. Jujur pada saat itu ya lumayan Seret ya. Lumayan apa ya? Lumayan hilang arah sih sebenarnya. Kita kayak udah ada beberapa option kayak dia apa kita tawarin ke Udahan orang aja atau lagunya, apa. kita jual ke orang deh. Kita jadi writer aja gitu. Atau ya udah kita aja rilis terakhir terus nggak usah diapa-apain. Cuman ya rilis aja gitu. Iya, Iya, betul. sekedar rilis, nggak ada promotionnya, nggak ada apa. Ternyata tapi jalannya Iya, out of the blue tiba-tiba ada yang ngontak dan ternyata orang dekat juga. Ya kan ada orang bilang solusi itu ternyata di sebelah kita somehow kan. Dan abis itu kita jalan bareng dan sampai sekarang sih ya alhamdulillah walaupun kita mencoba bertahan namun ya cukup satisfied dengan outputnya lah gitu. I see. Tapi gimana nih rasanya akhirnya ketemu rumah baru, Retros Records. Gimana rasanya berkarya, bikin karya di bawah naungan Retros? Terus kayak gimana sih? Itu kan punya Kak Isyana ya berarti ya? Betul. Gimana sih kerja sama bareng Kak Isyana di sana? Oke, pertama kali mau join tuh sebenarnya ada ketegangan. Ketegangan ya? Karena kan kita sama-sama tahu bahwa Kak Isyan musikalitasnya Wah, kan melebihi jangkauan. Sedangkan saya di sini Enggak lah. main gitar nih. Tapi beneran ini jujur. Oh gitu. Main gitar kayak gini. Nggak akan tahu kalau ditanya kuncinya apa. Hah, berarti lo Sama sekali. kayak cuma tahu Jadi kayak ininya suaranya enak aja. di sini gitu. Ya, oke. Tapi nggak tahu apa kayak ini G, ini Jadi taunya cuman kayak ya G C D gitu, tapi Iya. kalau udah di sini tuh pokoknya bunyinya enak gitu. Oh, oke. Tegang kan, ketegangan gitu ya. Udah, tapi akhirnya ngobrol dan lebih ke apa ya? Lebih ke kayaknya gimana caranya karyanya tertulis dan disampaikan secara yang kita sejujurnya kita gitu. Iya. Ya nggak sih? Terus ya maksudnya kita ngerasa wah kalau jadi gue tuh lumayan kompetitif anaknya nih. Oke. Kalau gue mau masuk tempat kayak gue melihat dulu nih role model gue siapa, gue harus bisa kayak dia gitu. Dan sampai akhirnya semua itu terpatahkan. Ternyata musik tidak bisa dinilai dari lu jago atau lu apa, tapi seberapa genuine lo gitu. Dan itu yang
mereka kasih tahu ke gue kayak lu mau sejago apapun kalau misalnya emang lu tidak jujur dalam berkarya ya nggak bakal kemana-mana anyway gitu kan. Sampai akhirnya metode yang mereka kasih tuh lu mau buat apa gue support, kita jalan bareng yuk gitu. Oh iya, jadi nggak dengan apa namanya mencoba untuk kayak showing off apa yang kita punya, tapi melahirkan karya lewat makna gitu ya. Betul. Asik. Bagus lagi. Tulis dulu. Bagus ya kayaknya ya. Bagus tuh lumayan tuh. Jadi lagu di malam. Tapi gimana sih cara kalian, apalagi berdua? Karena gue kan juga sempat punya project 2 orang duo kan. Terus juga pernah boy band juga gitu. Dan itu tuh susah banget untuk mempertahankan chemistry. Terus juga untuk apa ya, mungkin ngebentuk gimana caranya kita bisa satu visi misi. Nah, untuk tadi sendiri gimana nih cara ngebentuk chemistry-nya, apalagi kan ya mungkin kalau chemistry kan udah kenal dari lama juga gitu. Tapi untuk apa namanya menghadapi sebuah perbedaan pendapat tuh gimana biasanya? Sebenarnya kayak semua ya kayak keluarga semuanya nggak ada yang perfect gitu kan. Betul. Namun kita punya common goals yang sama maybe bisa dibilang kayak gitu. Dan kita punya alasan untuk tetap maju nih gitu ya misalnya. Dan sebenarnya chemistry dan ya kalau boleh jujur pada awalnya kita tidak di pertengahan jalan tuh kita gua ngerasa ternyata beda nih kita. Sempat. Iya, beda tuh dalam artian kayak gitu. Fatan tuh A, gua tuh B, Fatan tuh A, gua tuh B. Iya. Tapi emang harusnya kayak gitu gak sih? Kayak hubungan tuh nggak bakal ada yang perfect banget. Kalau emang lu mau maju ke satu titik, pasti harus ada pro kontra, menemukan solusi, move. Ada yang pro kontra dan segala macam. Ada yang disyukuri sebenarnya dengan format 2 ini karena kalau bertiga tuh bisa 2 lawan 1 kan. Wah iya betul. Kita kan di sini politik segala macamnya. Gimana ngobrol gitu kita berdua gitu. Terus ya mungkin itu ya. Jadi kayak sampai sekarang pun kita hampir sebelum album rilis lah ya. Iya dan sampai itu tuh. Rencana-rencana ke depan pasti menurut gue A, menurut dia B. Iya, kenapa? Gitu. Kenapa? Karena gini, menurut Adi karena gini. Terus kita counter gitu kan, ini nggak bisa gini karena gini. Oh iya juga gitu. Yaudah gini yuk, gitu. Iya, gitu. Akhirnya ketemu jalan tengahnya. Iya begitu. Karena kalau misalnya, yaudah gue ngikut, menurut aku sense of belongingnya juga nggak ada sih ya. Betul. Iya. Terus kayak ya udah gue ngikut. Ya udah, ya kayaknya bukan partner gitu. Iya, jadinya kayak ya karya satu orang aja gitu ya. Betul. Bener-bener sakit hati bla bla. Kayaknya emang harus kayak gini gitu. Iya, kalau kita tuh kebetulan sama-sama BM gitu loh. Iya. Jadi BM-nya lebih ke mungkin Adi lebih ke musik, terus lebih ke apa ya? Kayak pengen deliver tadi secara brand tuh kayak gini, secara band kayak gini gitu. Jadi banyak yang kita banyak yang bikin kita berbeda pendapat tapi kita obrolin gitu. Oh iya iya. Oke. Ini menarik banget tapi abis ini kita bakal main games dulu. Oke, aman. Jadi kita bakal masuk ke 3 things. Jadi ada 4 pertanyaan. Oke. Sebutin 3 hal. Jadi misalkan pertanyaan pertama sebutin 3 hal apa bla 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 bla. Nanti masing-masing jawab. Berarti ya masing-masing kan ya? Alright, kita masuk ke 3 things. Go. Alright, Fatan, Adi, are you ready? Bisa. Oke. Kalau gitu ya, kalau oke. Kesannya kayak games apa, padahal kayak nyantai aja. 3 hal random yang bikin kamu senyum hari ini. Mungkin dari Fatan dulu. 3 hal random. Tadi lagi ngopi ada kucing. Lucu. Lucu banget kucingnya. Jujur, lucu banget. Serius? Warna apa? Jadi tertarik kucingnya. Itu tarik lucunya. Kucing ya? Kucing. Lalu apa ya? Oh, hari ini ada game diskon di PS Store tadi. Oke. Tapi belum dibeli sih. Belum dibeli. Bentar lagi nanti beli. Kayak malam gitu. Apalagi satu lagi ya. Apa? Oh, kita lewat jalan tadi kayak di Bandung tiba-tiba. Hah? Iya, dekat sini. Oh ya? Tiba-tiba kayak Bandung nih kayaknya. Rindang gitu kali ya. Di tengah hujan adem deras itu. Oh iya benar juga. Oke. Itu 3. Adi saya. Pertama mungkin gue suka banget hujan ya, entah kenapa. Walaupun ngerepotin ya hujan tuh kadang. Lumayan. Cuman gue suka banget hujan dan hujan mungkin nih yang ngebuat gue kayak, adem nih hari ini dengan tadi panasnya gila tapi parah. Tadi itu siang agak kayak
mendidih nih gue rasa gitu. Agak kenapa ya gitu. Tapi tiba-tiba pas hujan gede, pas kita syuting jadi agak masuk tuh suara. Oh gitu tadi. Tadi agak kayak, ya break dulu deh. Oh gitu. Suara hujannya masuk. Oke. Ya? Hujan. Terus Kucing masukin juga. tadi tadi. gue sarapan kayak nemu nasi uduk itu di dekat kosan teman gue, terus enak banget gitu. Oh, Ini nice. penemuan Hidden gem terbaru ya kan. Terus mungkin yang terakhir adalah kesini sih ketemu teman-teman baru. Wih, Asik. itu nama itu bridgingnya masuk. Oke ya deh. Itu bagus. Aduh, oke, udah 3 ya. Next. 3 lagu yang lagi on repeat atau yang sering kamu dengerin lately dari Adi dulu. Oke. Kalau gue pertama Apa? It's okay. Pertama, nggak apa-apa, gampang. Ini pertanyaan tentang lagu adalah pertanyaan paling sulit. Paling sulit ya. Iya, tapi kenapa ya kalau misalkan kita harus nyebutin kayak playlist kita tuh sebenarnya ada, tapi karena saking banyaknya tuh nggak keluar. Betul. Jadi aku ngerti, nggak apa-apa, take your time aja. Ingat-ingat ya. pertama mungkin kalau dari gue day one-nya one day atau day one-nya antara dua itu Bon Iver sama Dijon sama satu lagi siapa gitu lupa. Oke. Itu di album Bon Iver yang Fable itulah pokoknya. Nah, terus yang kedua, ini kemarin gue sempat kayak nangis kayak, aduh ini lagu gila banget sih. Apa? Riverman dari Riverman dari Nick Drake. Oh Nick Drake. Oh iya itu, wah itu keren sih. Kenapa gue nangis dan miris? Karena ini agak dark sih. Jadi lagu-lagunya dia tuh ngomongin soal kematian. Basically jadi album pertama, album kedua, album ketiga. Dan di umur 26, karena gue baru umur 26, dia end his career and his life basically. Karena lack of appreciation di sekitarnya. Dan dia udah ngeluarin 3 album. Sampai sekarang tuh menjadi album yang fenomenal dan monthly listener-nya puluhan juta. Tapi setelah dia sudah tidak ada gitu somehow. Jadi itu lumayan lagi gue ulik nih si orang ini. Terus yang ketiga paling apa ya? Gue suka banget movementnya Dijon sama si McGee sih sekarang. Mungkin McGee yang I Want ya. Itu juga mereka geniuses dan ya itu mungkin 3 itu. Alright. Masih mikir nih bentar. Udah dikasih waktu lah tadi. Oke, kita gini deh. Lagi apa lagi kita gini deh. Oke, jadi teman-teman. Gimana? Ini Oktober juga kan? Iya. Kan? Oke. Di bulan Oktober ini. Oktober enggak dong, Oktober udah mau habis ya? Oh iya. November berarti. Oh ini bulan November belum tapi. Gak apa belum. White lies. White lies nggak apa-apa. Showbiz. Jadi berdasarkan single yang baru-baru rilis belakangan ini. Oke, nah keren. Di Indo deh gitu kemarin. Kalau satu lagunya lagu sendiri Narsis nggak sih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, gue support. Terima kasih banyak. Iya benar. Kita, kemarin ada kayak lagu yang karena terakhir finishingnya agak cepet, jadi kayak baru menyadari bahwa seru juga ternyata lagu kami yang berjudul Waktu Kecil. Waktu kecil Ipik lah lagu sendiri disebutin. Kan namanya Dikil terus nih marah. Oh iya benar. Oke itu yang masuk album kan ya? ada di album. Ada Itu di track album. ke lupa 3 Oke. kalau nggak salah. Terus ada lagunya Afgan Kacamata. Sedap. Itu lagu. Pas kacamata. Ya. Nah itu dia. Bagus banget itu lagu ya. Gokil. Gitu. Kacamata. Satu lagi ya? Satu lagi. Mau Indo lagi tapi nggak kebayang lagi. Ini deh Daniel Caesar. Oh yang apa? Baru rilis album. Iya baru rilis kemarin. album tuh. Oh iya. Iya baru rilis album. Oh gue baru. telat nih. Lagunya judulnya Baby Blue. Baby Blue. Oke. Tadi berarti lagu sendiri waktu kecil. Gak apa-apa gue support. Waktu kecil dengerin nanti di albumnya yang terbaru nih. Oke, terus Kacamata Afgan sama Baby Blue. Daniel Caesar. Alright, next question. 3 hal yang orang lain nggak tahu tentang kalian masing-masing. Wow. Siapa dulu nih? Ini perlu kita filter dulu nih. Tentang kita masing-masing Nggak, ya. atau nggak uniqueness deh yang kayak, oke gini orangnya gitu. Oh gitu. Kayak misalkan gue suka banget makan serangga, misalkan gitu. Nggak tahu kan, kita nggak ada yang tahu. Apa ya? Ini gue jawab. Boleh. Jawab, Oh ganti-gantian, boleh. Boleh. Mungkin apa ya? Satu keunikan yang menurut gue belum pernah ketemu orang yang mengidap penyakit seperti gue adalah alergi paracetamol.
Oh iya bener, itu alergi paracetamol. Itu dia kalau makan paracetamol nih, Serius. Efeknya bukan gatal-gatal. Bengkak mata, Bengkak. kantung matanya. matanya bengkak gitu. Nanti ada fotonya. Dan Nah, gitu. Iya paracetamol. Serius, oke. Itu Alergi alergi paracetamol. paracetamol. Itu kayaknya belum pernah nemu ya orang yang seperti Iya. itu. Boleh Pak langsung. Lo nggak tahu tapi triggernya apa itu? Paracetamol. Maksudnya jadi pas dulu. gue nggak tahu. Nah ini juga ada missing link ya dalam riset gue terhadap diri gue sendiri. Oke. Jadi pada saat kecil itu gue tes alergi. Gue antara dua, ibuprofen atau paracetamol. Jadi gue menghindari dua itu dan gue harus tes lagi sih basically. Iya, Cuman Pokoknya dua itu nggak deh gitu. menghindar deh. Jadi kayak ya udah yang tidak ada keduanya gitu. I see. Menarik ya. Menarik. Oke, silakan. Apa ya? Apa dia? Boleh. Apa lagi? Nggak kebayang lagi. Nggak kebayang. Apa misalkan sebenarnya misalkan lu ternyata secara pribadi suka genre lagu yang kayak gini, yang di luar banget dari orang tahu tentang Iya lo. sih, itu mungkin boleh deh menjadi satu keunikan ya. Boleh apa sih? Sebenarnya suka apa nih? Sebenarnya Fasan? suka Iya. apa? Selain lagu kami yang apa ya? Contohnya kan pop dan R&B gitu sih. Bollywood mungkin. Kita sih sebenarnya kita Bollywood. Kita suka nonton sinetron Bollywood. Itu ternyata. Kita, ini apa? Kita juga sama-sama suka sih lagu-lagu yang kayak apa ya sebutannya? Shoegaze Elektronik gitu. mungkin, shoegaze, semua. Iya, elektronik, Oke. tapi elektronik kayak dance music tapi kayak apa ya? Ya. Iya. Kok gelap gitu anak-anak ini, anak-anak ini. Afrobeat kita sempat hidup dari sana ya. Iya, betul. Karena kita nge-DJ juga. Itu fact kedua. Nah, itu. Kita DJ juga. DJ. Oke. Oh, I see. Kalau gue ada sih sebenarnya lu butuh apa selama ada waktu. Sama ada Selama ada waktunya, nggak masalah. Gue pun gitu. Gue apaan aja. Host, oke. Penyanyi, ya udah gitu. Musikal, Iya. apapun. Sama waktunya masuk kan? Kok Selama waktunya masuk. Ini tangan gue gini, gue gatel aja ya. Maksudnya kayak nih, bener gini. Gitu, kita DJ. Iya. Oke. DJ juga. apa lagi ya? Apalagi gantian. Udah dua tuh ya tadi berarti. Ada dua. Gue suka makan, gue bisa makan hokben yang udah dimasukin kulkas selama 3 jam. Ih, Oh, gue itu aneh. Sih, parah. Enggak, dia tuh makan nasi itu harus dingin. Iya. Sama kayak kakak gue. Jadi kalau iya nggak sih, kambil tuh harus ditiupin kayak apa gitu kan. Dia dimasukin kulkas kan? Iya, gue juga masukin Gitu, kulkas atau Mak. kipas angin gitu. Itu kenapa ya kayaknya? Kenapa? Iya. Kenapa? Iya, gue juga kenapa ke situ Enggak, nanya. cuma nih hokben dingin. Hokben dingin juga parah. Enggak, kalian harus menghilangkan mindset yang dingin itu harus manis. Gak bisa lagi nih. Harus ngilangin. Susah banget lagi. Enak sumpah. Kayak makanan Apa Jepang nih? apa yang ramen dingin itu? Oh tahu yang Soba. pakai Soba. soba ya. Kasih lu minum waktu itu makan soba sama teman kita ada Nadif bahasa lama. Oh, Nabi. Kocak sih ini. Oke kita lanjut ini sampai ketiga. Kan apa yang ketiga tuh, jadi kita waktu itu sempet janjian nih abis bareng Promo ya? terus makan Jepang sama Nadif waktu itu, Bapak Nadif. Ini kayaknya udahlah pokoknya kita makan Jepang nih, Adi nyusul. Adi nyusul kita posisi udah makan. Iya. Jadi kita kayaknya cold soba enak deh gitu kan. Cold soba dateng nih, bowlnya es terus ada kayak ada beberapa mangkok lah gitu. Iya. Ini makannya gimana Div ya? Ini kayak jadi mie-nya tuh sama es batu dan air kan. Iya. Gitu. Yang satu adalah bumbunya. Oh kita kayak masuknya ini bumbunya dimasukin ke sini gitu kan. Mungkin bener. Coba dulu kan. Percaya aja. Iya. Kalau cold kan nggak ada asinnya, nggak ada apanya. Ya udah kita masukin zam, kita masukin. Makan kan. Nggak enak ini. Kayak nggak ada rasanya gitu. Kayak nggak ada rasanya. Bingung kan? Udah makan terus pesan yang lain, sushi makan yang apa, udah makan yang lain dulu kan. Adi dateng kan. Itu makan itu soba, jadi masih ada kayak shoyu-nya gitu, apa bumbu itu di tengah es batu gitu. Udahlah, mereka makan, ngobrol, tiba-tiba mbaknya datang kan terus, Mbak, terus Nadif untuk nanya, Mbak, sorry mau nanya, ini makan soba gimana sih katanya. Jadi gini kakak pegang mangkok yang kecilnya, dari es batu itu ditarik nih, dimasukin ke sini dulu nih, baru dimakan. Apa kita ini dimasukin blar gitu.
satukan aja semua gitu kan. Gini gitu. Iya, kebetulan kita tuh agak jauh gitu perjalanannya. Jadi kayak nyampe makan Iya, lapar lah. Gak kepikiran. Bener. Gue belain gak kepikiran kayak gitu. Tapi orang lapar. Hokben dingin harus coba sih. Hokben dingin ya. Gila, gue Kan sama saladnya, terus nasi dingin. Salad dingin. Saladnya masuk. Nah, saladnya nasi dingin dengan apa egg roll. Oke. Egg roll enak sih. Tapi kan nasi itu loh, kayak di bayangan gue nasi dingin tuh tapi kayak onigiri tuh dingin loh. Nah, enggak. Ada yang dingin. Adem. Adem juga parah. bisa. Iya sih, tapi adem. Iya kan adem Nasi itu bukan adem. dingin. Kalau dingin tuh di otak gue kayak makanan kakak gue dia tuh nggak juga sama kayak Adi, nggak bisa makan nasi yang panas gitu. Jadi harus dimasukin ke kulkas dulu. Terus di bayangan gue yang kayak itu kan udah kena angin angin kulkas. Tahu kan gitu kulkas ada rasanya kan? Ada rasanya. Paham. Kurang gak sih? Enggak, Iya. poke tau nggak? Enggak tahu lagi. Jadi yang apa makanan Hawaii gitu, nasi dingin sama salmon terus soy sauce Oh, tahu iya, pakai tahu. bowl. Itu enak kan? Iya. Nah, kurang lebih seperti itulah teman-teman. Oke. Cuman Nah. Iya sih. Bisa sih. downgrade. Gak ada salmonnya. Gak ada salmon. Tapi bisa sih. Oh gitu. Iya kalau salmon dingin paham. Sushi juga dingin kan? Sushi kan dingin. Terakhir nih, Pam. Sih, 3 terakhir apa? nih. Terakhir. Udah tuh 3 Kan tadi. 2 tadi. Cold soba tadi udah. Oke. Oh iya benar. Penutupan nih, mau penutup apa? Penutupan. Boleh. dari Apa ini. ya? Satu lagi ya? Bener ya? Satu lagi. Satu lagi adalah Fun fact dalam album Semua Dari Satu. Wah boleh. boleh. Kita boleh. mengerjakan rekaman 4 lagu 3 hari. Gue pernah ngebahas Betul. ini waktu itu. Kita Kita pernah ngebahas. Kita bahas kan kemarin Itu kan. gila. Menurut gue kayak sakit nih orang 3 hari ngerjain 4 lagu tuh stres. Dan betul sakit udah. udah pasti sakit Drop, udah. drop, ya. Drop, Sakit drop, secara literal ya. Secara literal, bener. badan. Itu gimana tuh? Waktu itu berarti memang kejar tayang apa? Jadi karena Jadi emang kita punya bad habit suka bukan menunda sih tapi itu. suka terburu-buru dalam menentukan sebuah plan gitu ya. Oke. Kita begitupun juga ketemu keluarga kita yang kecenderungannya sama ternyata gitu ya. Terus pada saat itu kita lagi jalan kita pada saat itu disuruh fokus single aja dulu. Oke, cuman lagu udah ada nih. Nah, pada saat itu gua nge-stop ke produser gua bahwa kayak kita single aja dulu deh. Kayak kita nggak usah nabung-nabung dulu pada saat itu. Sampai akhirnya along the way kayaknya album menarik nih. Iya, Kita bener. bahas yuk album gitu. Akhirnya kita fixkan lah albumnya. Oke. Iya, sebelum itu juga kita tuh ada 3 lagu tuh. Kayak 3 lagu yang harus diisi gitu. Iya. Iya. Nah, Iya. waktu itu tuh bukan mereka sih, based on agreement kita, sebulan kita 4 lagu bisa nggak submit ke gua katanya gitu. Iya, untuk kita pilih bareng-bareng lah gitu. Nah, waktu itu tuh gua 3 bulan nggak submit lagu, jadi 4 kali 3, Oh, jadi 12 tuh. Oke. Nah, gue lupa pada saat meeting harus bawa 12 lagu untuk ngisi 3 slot ini. Terus kayak, waduh. Terus gue nyari-nyari demo yang ada, gue buat, begitu funfatan. Terus habis itu kita submit lah. Anehnya lagu-lagu yang nggak mungkin masuk, yang benar-benar aneh nih, itu yang masuk, yang kalian dengarkan. Itu Iya, yang malah beberapa masuk dari ke kalian album. kalian dengarkan. Itu tuh. Oke. Nah, habis itu kayak udah di ACC segala macam. Yuk album 3 Oktober. Posisi waktu itu 2 bulan lagi. Juli. Oke, Juli. Posisi Juli akhir. Jadi Iya, kita Juli Agustus dan September kita harus submit kan. Yes. Benar. Nah itu tuh di 2 minggu itu karena yang terakhir rekaman salah satunya Doa Baik sama KTD Aditya. Menunggu jadwal KTD juga. Oh KTD bisa tanggal segini. Ya udah berarti kita rapetin aja tuh di situ kita rekaman gitu. Iya. Kurang wise sih tapi bisa ternyata. bisa. Oh, itulah. Sampai nginep loh itu. Efek kepepet ya. kepepet dikit. Alright, nih last question nih. 3 kata yang kamu pengen orang ingat kalau dengar nama tadi. Mungkin ini langsung dari berdua aja deh. Oke, boleh. Kata pertama mungkin kita membekas. Ya. Membekas. Semoga membekas, betul. Kata kedua, Fatan, silakan. Oh, ganti-gantian konsepnya. Oke. Iya. Membekas. Yang kedua, dunianya sih. Jadi kayak dunianya gitu. Oke, jadi tadi kayak dunianya. dunianya tadi ini ya. Gitu. Oke.
Ini bagus. Yang nih, dua ini. ketiga, Bagus loh. yang ketiga, gado-gado. Enggak, tapi itu boleh. Itu bisa ya. Benar-benar. Apa ada yang lebih bagus warna-warni, cuman kayak gado-gado lebih avant-garde kayak. Benar. Gado-gado apa nano-nano? Gado-gado kayaknya sih Ya, lebih sehat Gado-gado soalnya. lebih sehat ya Iya, karena sehat. sayur Betul, gitu ya. betul. Terus gue nyebutin brand tadi menurut gue kayak ngapain gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini masih kosong kan ya? Masih loh, ini masih bisa loh kalau misalkan mau masuk ya. Tarik aja dulu. Oke, gado-gado. Kenapa gado-gado? Karena kita mendengar, kita selalu ngerasa bahwa kalau misalnya kita stick di satu genre tersebut atau apa dan suka hanya sedikit, kita take music for granted gitu, kayak I see. kayak wah luas banget dan bener-bener the more you know the more you don't know gitu kan. Terus kayak kita open to every possibilities untuk keluar dari zona nyaman. Ini seperti itu sih. Oke, dengan positioning yang berbeda, apakah outputnya akan lebih bagus, menurut kita lebih cocok untuk kita dan lebih genuine untuk kita gitu. Sebenarnya itu sih. I see. Oke, nah sekarang gue pengen ngebahas banget tentang album terbarunya. Baik. Semua dari Satu. Yang baru rilis di bulan bulan lalu ya? Bulan lalu, Yep. betul. Bulan Iya benar. Iya, benar. Sekarang November ya? Oh, November. Iya, Sekarang kan November. 2026 kan sekarang 2 bulan Betul, lalu. saudara. Suka ada kebohongan-kebohongan showbiz kayak gini, menurut gue suka banget. Jadi udah sebulan kita baru Benar, iya, udah sebulan. udah sebulan. Ini 3 November kan kalau nggak salah. Iya kan? Gitu. Sampai tanggalnya loh. Pas sebulan banget loh kita kesini. Sebulan banget ya, keren. Bangga banget. Jadi kan kalian udah keluarin nih beberapa single ya. Yep. Di dalam album itu ada 10 tracks kalau nggak salah. Yep. Ada 10 tracks. Apa yang membuat kalian memutuskan oke nih kita harus nih ngerilis album ini? Ya karena kita tarik ke yang tadi awal-awal 2021, 2022, 2023 itu, mimpi kecil kita adalah buat album. Benar. Oke. Jadi kayak kita ada di Retros juga karena mimpi kita buat album pada saat itu. Kita nggak mimpi kayak gue ingin album aja gitu pada saat itu. Sampai akhirnya terrealisasi dan kita bingung sekarang gimana. Terus kayak what next? Gitu nggak? Tapi kurang lebih benar karena Iya. jadi gue baru turn 26 nih, Iya. udah tidak muda lagi. Dan bokap tuh nanya biasanya setiap ulang tahun kayak, lu mau dari 26 ke 27 lu mau ngapain nih target lo? Oke. Sumpah gue nggak tahu lagi gue ngomong kayak gitu karena iya. semuanya udah keluarin di album ini basically gitu. Dan ya mungkin sekarang kita waktunya untuk regroup dan what next-nya kita Iya, benar. iniin lagi. Dipikirin lagi ya. Oh, oke. Kenapa namanya Semua Dari Satu? Oke, sebenarnya semua dari satu tuh kenapa ada satu? Karena kan ini album pertama ya, dan menurut kita tuh angka satu tuh agak lumayan sakral. Sakral ya. lah. Jadi kita sertai nama satu itu, terus dari segi point of view bercerita, dari segi warna musik tuh berbeda-beda. Iya. Jadi dari 10 tracks ini ada yang kayak 80s R&B, ada yang pop agak gospel itu yang pesona itu, Yes. terus yang elektronik itu yang berdua baik. Jadi dari 10 tracks ini yang berbeda-beda tuh semua dari satu source, Iya, betul. yaitu dari kami. Oh, Sama kalau ngomongin technical sedikit, produser kita juga ngomong sebenarnya albumnya itu genrenya R&B, cuman ada R&B pop, R&B gospel, R&B alternatif, R&B ini, R&B itu. Jadi pasti maksudnya- akan ada Iya, genre sebenarnya. lain yang di mix ya Iya. di setiap Tapi lagunya. si core-nya itu adalah si R&B ini. Karena tetap Iya. R&B ya, pop R&B sih. Oh gitu. Dan ternyata ada konsep yang menarik banget juga ya. Waktu itu kita sempat bahas juga tentang trilogi. Iya. Nah, trilogi boleh dong ceritain sedikit gimana sih konsepnya sebenarnya? Oke, sebenarnya trilogi ini tuh music video. Oke. Kita judulnya ini Hotel 1. Yes. Jadi kenapa kita namakan hotel tuh karena kita mau nge-treat dari semua dari satu ini, dari 10 lagu ini kita anggap sebagai kamar Oke. yang menjadi tempat singgah dan menjadi surga yang sementara gitu. Jadi 10 lagu ini kita treat sebagai oke nih satu universe kita di mana teman-teman datang terus bisa masukin kamarnya satu persatu untuk menemukan ketenangannya gitu, dan bisa kapanpun bisa cabut ya gitu. Jadi siklus hidup sih sebenarnya, karena kita ingin nekenin si sementara itu tadi dan ya semua yang lu rasa itu datang dan pergi basically, kayak lu mau seneng itu pasti besok bisa pas lapar lu marah gitu. Iya. Ya. Bisa besok tiba-tiba ada orang yang nyakitin lu sedih
namun tiba-tiba ada orang yang ngebuat lu senang lagi dan segala macam. Dan yang kekal tuh menurut kita tuh diri lu dan jiwa lu aja, cara lu memandangnya gitu. Dan kita ingin menekankan sementara, dan apa ya yang sementara? Selain WC umum ya kan, WC umum. Benar, itu juga sementara. Apa yang sementara dan ini dan apa ya? Dan ada aja jawabannya. Dia udah bener-bener kayak, oh iya gue setuju. Iya. Tiba-tiba WC umum lu keluar. Iya, mungkin hotel tuh sangat kayak ya hotel tuh nyaman kayak rumah, seperti rumah. seperti Namun kita rumah. tidak bisa menetap selamanya gitu. Betul. Jadi hotel kayaknya lucu deh gitu. Terus kayak hotel kan ada beberapa apa ya? Partnya kayak mungkin lobby. Terus habis itu ada kamar, ada Tipe swimming kamarnya pool, beda-beda segala gitu. macem, ya dan kayak gitu. Dan sangat apa ya? Banyak ruang untuk eksplorasinya. Jadi kita di trilogi ini tuh point of view-nya dari sebuah wanita ini. Dia yang masuk ke universe kita di 3 lagu ini. Lagunya tuh ada yang episode 1 Rembulan judulnya, yang kedua Surga Sementara. Surga Sementara itu lirik videonya adalah point of view ceweknya, musik videonya adalah kita nyanyi gitu. Nah yang ketiga adalah Lagi-Lagi dan Lagi. Lagi-lagi dan lagi. Oke. Tapi kalau misalkan untuk kalian berdua, berdasarkan album Semua Dari Satu, mana lagu yang sangat menggambarkan konsep dari si albumnya sendiri? Ada nggak? Sebenarnya sangat menggambarkan, mungkin pandangan gue dan Fatan mungkin berbeda ya. Cuman ada kayak favoritnya masing-masing. Namun yang semuanya sepakat itu adalah sebenarnya Pudar, basically. Pudar. Ya, karena pada saat itu kita ngerasa instrumen terus aransemen yang megah dan segala macam tuh membuat lebih jauh dari penonton. Jadi mungkin penonton akan melihat sebagai helikopter view gitu. Mungkin akan indah kalau lihat jauh. Cuman gimana caranya kita bisa langsung dekat, seolah-olah kita di ruangan kecil terus ada pendengar kita nyanyi di depannya gitu biasanya. Dan pada saat itu kita memilih lagu yang benar-benar strip down dan benar-benar mungkin langkah pertama untuk mengenal tadi dan melihat warna-warna lain itu di Pudar sebenarnya. I see. Kita treat Pudar tuh kayak pintu masuk lah buat masuk gitu. Oh berarti Pudar itu juga salah satu fokus tracknya? Iya, fokus betul. track kita. Oke, jadi memang ngincernya tuh yang apa ya, very intimate. Iya, betul. Pengennya tuh kayak very engaging ya. Iya. Oke. Boleh dong tadi nyanyiin sedikit aja. Boleh. Part dari Pudar. Bebas, refnya atau dari... Pokoknya part yang gue pribadi suka tuh di situ ngomongin soal toxic relationship basically. Terus kayak kita nulis bareng Kalingga, penulisnya Nadif yang kita suka banget nih, kayak kita butuh profil lagu seperti ini. Terus Kalingga ngomong waktu itu kayak mata saling bertemu walau saling mengingkari janji hati. Terus refnya semua masa indah hanya di kepala. Gitu. Lanjutin. Luka Perih bagai lukisan jejak kita yang telah pudar. Gitu. Deng deng hampa. Udah. Ini lagu yang sempat dinyanyi waktu pas gue interview kalian Iya, kan ya? iya. Betul. Ih gila, Pudar sih gue suka banget sih Pudar. Gokil. Jadi boleh didengerin di mana nih? Albumnya udah available di mana? Terus music videonya bisa ditonton di mana? Boleh dong? Boleh, Fatan. Kameranya di sebelah sana, silakan. Kamera di sana. Lambaikan tangan juga boleh. Salam-salam hangat ke penonton juga boleh. Ini yang tengah ya? Oh itu, Ini oke. ya. Teman-teman semuanya bisa dengarkan album perdana kami berjudul Semua Dari Satu di all digital streaming platform. Yes. Ya. YouTube-nya apa? Masing-masing. Kalau mau nonton Dan YouTube-nya di mana, Kakak? Iya, di mana sih, Kak? Dan untuk menyaksikan trilogi dari Hotel 1 yang berisikan lagu Rembulan, Surga Sementara dan Lagi-Lagi dan Lagi, langsung main ke YouTube kita tadi. Yes. Iya tadi betul. Bener. Social medianya boleh dong? Sosial media kami tadi_official di semua sosial media yang ada. Kalau kamu sosial media apa, Fatan? Iya. Kalau aku info kamu. Kalau ini second account apa third account? Jangan dong, yang Close friend ada nggak? First account aja. Kebetulan nggak punya. @Fathan Garna.
Fatan Garna. Kalau Kak Adi apa sih Aku ini? Adi_Handoyo. Adi_Handoyo. Jadi boleh nih di follow ya, langsung dilihat aktivitasnya apa. Itu juga kalau misalkan update tentang Betul. konser di mana, perform di mana itu Perform juga ada. lewat sosial media ya. Tadi kata-kata hari ini dong buat penonton podcastnya Alvin, silahkan. Apa nih? Masing-masing deh ya, masing-masing. Oke. Siapa dulu? Aduh. Ini part stres dari bintang tamu podcastnya Alvin ini. Betul. Kata-kata hari. Kata-kata hari ini, kemarin kata-kata Kata-kata hari ini adalah pikiran jangan dipikirin nanti kepikiran. Enggak, sorry, bercanda. Jadi Tapi itu boleh loh, itu bagus ya. pikiran Aku jadi suka. pikiran nanti kepikiran. Betul. Aku sih Iya. yes. kalau Yes, ya. misalnya yang serius nih ya, kalau yang serius sebenarnya kita selalu mengutip di lagu waktu kecil bahwa apa? Waktu bertemu dulu. Iya. Gimana sih? Waktu aku bertumbuh dulu, kurasa dunia tak berpihak padaku. Bukan yang part itunya yang Bukan Ini Dari lagu mana siapa ya? ya? Ini lagu Kan berdua nggak tahu. yang apa? Waktu Apa kecil- masalah lupa sih. cinta melulu tuh? Oh iya, masalah hati melulu Iya, tuh. waktu kecil, waktu aku bertumbuh dulu. Iya kan? Oh, Kok iya. jadi kita ya? Nggak apa-apa. Jadi gini teman-teman, jadi di waktu kecil itu menceritakan tentang Promo lagi. ternyata hidup tuh nggak masalah hati melulu. Betul. Namun siapapun yang memiliki hati besar pasti akan hidup. Iya. Apapun itu, Di situ apapun dia artinya main. hidup ya gitu sebenarnya. Dan ya mungkin untuk teman-teman di luar sana yang yang sedang down, sedang apapun itu, ingat rintik tangismu itu tidak akan ada yang sia-sia. Jadi semua itu sementara, lu akan seneng, lu akan sedih. That's the beauty of it gitu loh sebenarnya. Mantap. Boleh tepuk tangannya Tapi- dong. Boleh itu Tapi bagus yang banget. masuk katanya yang pikirannya dipikirin gitu. Iya, itu masuk itu. Pikir berpikir. Ya, tadi apa aja? Pikirannya jangan dipikirin malah itu. Itu tuh, Gua suka banget. itu tuh. Apa, Oh, silakan. lagi oke. Apa ya? Apa ya kata-katanya? Nggak apa-apa, jangan stres, jangan pressure. Iya lagi bingung kata-kata hari ini apa ya? Nanti kalau jelek diajak sini lagi loh. Ah, jangan dong. Pressure. Jangan dong. Lihat HP dulu, lihat HP. Orang kok jahat ya. Lihat HP dulu. Apa ya? It's okay. Pantun mungkin. Ada nggak? Jangan, pantun? lebih susah. Oh, lebih susah. Lebih susah. Ini aja satu kalimat ya. Boleh. Ini adalah dari sebuah lagu juga yang kita tulis bareng sama Kak Isyana. Gue suka banget deh, mereka tuh ready banget buat promo. Gue suka banget itu. Tapi ini kebetulan bukan lagu kita. Oh, bukan lagu. Iya, Oke. ini lagunya. Kita membantu menulis ya. Iya, pada ini saat lagunya itu. Kak Menulis. Isyan. Oke. Sebenarnya cuma ada satu yang kita pengen highlights. Semua langkah kecilmu rayakan selalu. Yo. Wih, bagus. Oke. Gokil. Thank you so much tadi. Terima Boleh kasih, dong Anda. tepuk tangannya? Terima kasih. Ini agak lemes ya. Boleh ya? Thank you. Thank you. Terima kasih banyak. Gokil, thank you so much tadi, Terima kasih Fata, banyak, Nadi, thank you so Alvin, much thank for you banget. coming. Seneng banget bisa ngobrol sama lo. Dan thank you so much juga buat penonton podcastnya Alvin hari ini, di episode kali ini. Dan jangan lupa, podcastnya Alvin tayang setiap hari Jumat jam 7 malam. Oke? I'll see you next week. Bye-bye!